Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab At-Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada pembahasan kali ini, yaitu Al-Qaidatu Ar-Rabi'atu wal-Ishrun, yaitu kaidah yang ke-24 adalah la yuhallu as-sihru bis-sihri wa innama bir-ruqyati asy-syar'iyyah wal adwiyati al-mubahah. Kaidah ini adalah tidaklah dihilangkan sihir dengan sihir. Artinya, tidaklah pengobatan dengan menggunakan sihir. Tidaklah diangkat atau dihilangkan sihir menggunakan sihir. Akan tapi sihir itu dihilangkan, diobati dengan ar-ruqyah asy-syar'iyyah, yaitu dengan ruqyah yang syar'iyyah, ruqyah yang dibolehkan oleh syariat, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun dari kalimat-kalimat yang baik yang dipahami. Begitu juga dengan al-adwiyah al-mubahah, dengan obat-obat yang dibolehkan. Ini adalah kaidah yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita tidak terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita pergi ke tukang dukun, kita pergi ke tukang ramal, atau secara umum adalah pergi ke para tukang sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an ini, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yang mana ia adalah syifa, penawar, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Ini adalah sebagai sebuah dalil akan keutamaan Al-Quran. Di antara keutamaannya adalah sebagai penawar,
sebagai obat baik penyakit secara fisik maupun penyakit secara batin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh mereka telah mengetahui. Laman ishtarahu, bagi orang-orang yang membeli sihir tersebut, ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak memiliki keuntungan, tidak memiliki bagian di akhirat kelak. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan sungguh buruk apa yang mereka beli dengan diri mereka, itu membeli sihir dengan diri mereka tersebut. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini adalah sebagai sebuah dalil akan buruknya sihir tersebut. Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Beliau mengatakan, kami dulu berobat, meruqyah, menjampi di masa jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Maka kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang jampi-jampi kami, tentang pengobatan-pengobatan kami di masa jahiliyah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka? I'ridu alayya ruqakum. Tampakkan, ceritakan, perlihatkan kepadaku mana jampi-jampi kalian tersebut, mana pengobatan-pengobatan kalian tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak masalah menjampi selama di dalam jampi tersebut, di dalam pengobatan tersebut tidak mengandung kesyirikan. Ini adalah sebagai sebuah dalil akan model-model jampi, yang mana di antara jampi tersebut ada jampi yang mengandung kesyirikan. Ada jampi yang mengandung meminta pertolongan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Barang siapa yang mendatangi arraf, mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun untuk bertanya kepada mereka tentang sesuatu yang hilang, sekedar bertanya saja, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan, tidak diterima salat mereka selama 40 hari. Ini adalah ancaman bagi kita untuk bertanya kepada tukang sihir. Kita dilarang walaupun sekedar bertanya. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang hukum mendatangi. Ada yang mendatangi sekedar bertanya, ada yang mendatangi bertanya kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan. Ada mendatangi ingin nonton-nonton saja tentang kehebatan yang dilakukan. Dan ada juga ingin bertanya untuk menampakkan, membongkar kedustaan-kedustaan mereka. Kalau ini dibolehkan sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul,
barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi tukang sihir, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakan tukang sihir tersebut, percaya. Diberitahu tentang barang yang hilang di mana, dia percaya. Dia beritahu tentang jenis penyakitnya, jenis sihirnya. Padahal ia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut, ia hanya menggunakan ilmu sihirnya, meramal hal tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ancaman bagi orang yang mempercayai mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempercayai tukang sihir terhadap berita atau perkara yang gaib yang mereka kabarkan, maka kita telah menganggap bahwasanya di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Nushrah itu adalah halus sihr bis sihr, yaitu mengobati sihir menggunakan sihir, menghilangkan sihir menggunakan sihir. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min amali syaitan. Mengobati sihir menggunakan sihir atau yang dikenal dengan nushrah itu merupakan perbuatan syaitan. Artinya adalah hal yang dilarang. Kita mengobati orang dengan menggunakan ilmu sihir. Dengan menggunakan jin, meminta bantuan kepada jin. Ini adalah hal yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat kesembuhan bagi kalian, artinya obat bagi kalian, yaitu sesuatu yang diharamkan atas kalian. Ada makanan yang haram, oh ini obat untuk ini. Ada makanan yang haram, ini obat untuk ini. Ada hewan yang haram, ini untuk obat ini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan obat dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebuah alasan juga bagi kita, jangan sampai kita sembarangan berobat. Jangan sampai kita berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara cara pengobatan maupun secara jenis obat yang diberikan kepada orang yang sakit. Secara pengobatan adalah diharamkan, yaitu mengobati sihir dengan menggunakan sihir, atau mengobati penyakit dengan meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada jin. Atau memberikan obat, mengobati seorang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa an Qatadah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq, wa an Qatadah qultu li Ibn al-Musayyib. Dari Qatadah aku bertanya kepada Sa'id Ibn Musayyib. Beliau mengatakan, yakni Qatadah mengatakan kepada Sa'id Ibn Musayyib, rajulun bihi tib au yu'akhad an imra'atihi, yaitu seorang yang dia terkena guna-guna. Artinya dia disihir atau ia disihir sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Karena di antara amalan sihir adalah yufarriq bainal mar'i wa zawji, yaitu memisahkan
antara seorang dengan istrinya. Ayuhallu anhu aw yunasyar? Apakah diangkat darinya sihir ini atau menggunakan nusyrah? Qal, apa kata Sa'id bin Musayyib? La ba'sa bihi. Itu tidak mengapa. Hilangkan darinya sihir tersebut. Innama yuriduna bihil islah. Karena yang diinginkan adalah kebaikan. Amma ma yanfa' falam yunha anhu. Adapun apa yang bermanfaat, dia tidak dilarang. An-nusyrah ya halus sihri anil mashur. Nusyrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Arti pengobatan, mengobati orang yang disihir. Ada beberapa catatan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Hasan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la yuhallu sihru illa sahir. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa mengobati sihir, menghilangkan penyakit karena sihir kecuali tukang sihir. Apa makna kalimat ini? Maknanya adalah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan dalam I'lam al-Muwaqqi'in, an-nusyratu halus sihri 'anil mashur. Nusyrah itu adalah mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wahya naw'an. Dia adalah dua macam. Yang pertama adalah hallu sihrin bi sihrin mithli. Yang pertama adalah menghilangkan sihir dengan sihir yang semisal, mengobati sihir dengan sihir. Ketika ada orang yang terkena sihir, dia juga datang mengobati, adalah tukang sihir. Kemudian tukang sihir ini juga meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sihirnya untuk menghilangkan sihir. Maka perbuatan ini adalah huwallazi min amali syaitan. Perbuatan inilah yang merupakan termasuk dari amal perbuatan syaitan. Artinya ini adalah dilarang. Ini adalah perbuatan yang haram. Ini adalah perbuatan syaitan. Perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Fa inna sihra min amalihi, sesungguhnya tukang sihir itu di antara perbuatan sihir adalah fa yutaqarrabu ilaihi an-nashir wal muntashir bima yuhib. Maka orang yang mengangkat sihir dari orang yang terkena sihir itu, dia melakukan sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Sehingga fayubtilu amaluhu 'anil mashur. Maka batallah amalnya dari orang yang disihir ini. Artinya perbuatan itulah yang menjadikan dia melakukan perbuatan yang haram. Dia melakukan amal sihir. Yang mana sihir ini adalah perbuatan syaitan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, asli dari tukang sihir adalah mendekatkan diri, merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan kufur dulu. Sehingga dia bisa menjadi tukang sihir, bisa dia dibantu oleh jin dan yang lainnya. Kemudian juga yang kedua adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir adalah an-nusyratu birruqyati wat ta'awudati wad da'awati wal adwiyatil mubahah. Yaitu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan menggunakan ruqyah. Artinya menggunakan jampi-jampi yang datang dari kitabullah, datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
doa-doa meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, atau menggunakan obat-obat yang dibolehkan. Ketika orang itu terkena sihir, kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas, dibacakan ayat kursi atau ayat-ayat yang lain secara umum dalam Al-Quran, maka ini adalah perbuatan fahadza jaizun, maka ini adalah hal yang boleh. Begitu juga terkait tentang obat sebagaimana kita katakan tadi. Yang digunakan adalah obat-obat yang boleh, yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang terkena suatu penyakit, terkena sihir, kemudian diberikan obat, yang mana obat tersebut adalah obat yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah obat yang halal, yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah jaiz, bal al-mustahab. Maka bisa jadi ini menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan untuk membantu memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang terkena sihir dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada yang terkena, maka hendaknya kita bantu ia dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dipahami. Kita berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah untuk kesembuhannya. Ini adalah perkara yang dibolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia terkait tentang hukum menghilangkan sihir dengan menggunakan sihir. Ia adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menghilangkan sihir, maka hilangkan ia, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang disyariatkan seperti membacakan ayat-ayat Allah, membacakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menggunakan obat-obatan yang secara syar'i adalah obat yang boleh, yang tidak mengandung perkara yang haram. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waffaqana Allahu jami'an lil ilmi nafi wal amal salih was sadadi fil qawli wal amal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik semuanya. Taufik kepada ilmu yang bermanfaat, amal yang baik, amal yang benar, yaitu baik yang benar dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.